maksimal 3 orang. Yuk, saya ingin mendengarkan apa nih? Mendengarkan dari teman-teman, jikalau ini ya, tar dulu teman-teman, saya ingin ini kan, kalau ternyata tenaga kerjanya itu tidak kawin, ya, tidak kawin, belum punya tanggungan, berapa kira-kira? Gaida Firdaus, Pak. Wih, mantap. Mangga, Neng. Kena PTKP-nya 54 juta. 54 juta. Ada lagi yang lain? Duyanto, Pak. Izin Pak, Gina. Tadi yang duluan siapa tadi? Erika. Mangga. Untuk untuk diri wajib bentar Pak. So, kalem. Pak, lu puasa tuh. Untuk pribadi itu 54 juta. Oke. Tuh kan. Maaf. Cowok, satu cowok. Saya Pak Duyanto. Oke, Kang Dwi. Absen 25, Pak. Siap. Untuk pribadi yang tidak memiliki belum kawin itu 54 juta. Oke, sip. Mantap kan, 3 orang ini sudah luar biasa. Atau nun, Neng Gaida ya. Terus Neng Erika dan Kang Duyanto. 54 juta. Kenapa? Karena belum ada tanggungan. Baru wajib, hati-hati. Ya, ini latihan ini dulu. Biasanya kalau offline mah ke depan nanti di nikah. Nah, sekarang mah nggak apa-apa, ini ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Nah, jikalau misalkan si pegawai ini ya tidak kawin tapi punya tanggungan 3 orang, kira-kira berapa PTKP-nya? Izin Pak, Desinta. Siapa? Desinta Pak. Oh, Nomor Desinta. absen 15. Oke. Kalau misalnya belum kawin tapi punya tanggungan, jadi 54 juta, PTKP-nya 54 juta ditambah 4.500.000 dikali 3 orang. Ya, berapa? Banyak Bapak ngitung. 13. Ayo cepat yang lain, siap. 67.500. 67.500. Oke, yang lain siapa? Coba yang lain. Baru Desinta nih, Neneng Sita. Yuk. Elni Pak izin jawab. Oke, Neng El nih, mangga. Untuk yang udah kerja tapi belum kawin dan punya tanggungan 3 orang. Yang 3 orang itu kan tanggungannya 1 orangnya itu 4,5 juta. Nah, dikali 3 jadi 13.500.000. 13.500.000 ditambah 54 juta sama dengan 6.500.000. Berapa? 67.500.000. Oh, ya, oke. Satu lagi. Oke. Semangat, sok. Alhamdulillah ya Allah, senang Bapak. Tiga-tiganya betul. Ya, luar biasa. Berarti cepet kelas B mah. Cepet ngitungnya, artinya cepet responnya. Tadi marada iya tapi akhirnya mah jarago gitu. Kalau iya mah langsung mapet siga nama. Mah lama iya mah paling dari dia mah ya. Gitu. Nuhun, terima kasih ya. Ini Neng Desita, Elni, Dani yang tadi yang Neng Gaida, Erika, Kang Duyanto sudah berpartisipasi ya. Itu baru yang tidak kawin teman-teman. Nah ya, sekarang bergeser teman-teman. Jikalau ini Kang Danielnya kawinnya
Kang Daniel teh geus kawin. Nah, geus kawin tapi punya tanggungan 2. Kira-kira berapa PTKP-nya? Penghasilan tidak kena pajaknya. Izin Pak Fitri Salimah. Ayo, jangan ini, harus ambil pulpen, kertas. Teman-teman, itu kertas buku yang latihan itu jangan hilang. Nanti sawal kalau nanti masuk, itu yang akan pertama Bapak tanya, lihat latihannya mana, buku catatan pajaknya mana, akan saya lihat. Yang rajin nulis itu akan dapat poin, itu tugas. Jadi tidak ada makalah di perpajakan, itu aja. Kalau yang tidak ada coret-coret itu berarti tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas berarti nilainya B atau C, kan gitu loh. Makanya yuk, nggak ada yang nilai kecil di perpajakan asal rajin, nggak ada. Karena ini sederhana dan bisa pasti. Ya, karena ini. Makanya tadi soal tadi, kalau ternyata kawin, terus punya tanggungan 2, cepat ditulis. Kawin punya tanggungan 2. Berapakah PTKP-nya? Jawab. Oh, kalau salah nggak apa-apa, lingkari, betulkan. Jangan ditip lingkari, betulkan. Berarti kelihatan anak itu latihan di buku itu. Keren. Gitu. Nanti yang akan dapat poinnya ke Bapak, berarti ini akan ada kemajuan. Kalau ternyata beda, nanti anak akan ketahuan di mana bedanya. Gitu. Oh ini saya salah gitu, tidak dijumlahkan nih tanggungan ini, jadi sekian bedanya, kan gitu. Tapi kalau Anda tidak mengerjakan, membuka kertas, terus mengerjakan, maka Anda tidak tahu di mana salahnya, tidak bisanya, gitu. Yuk berapa? Izin Pak Fitri Salimah. Siapa? Oke, Fitri, Neng Fitri mangga. Absen 37. Oke. Ya, jadi yang kena wajib pajaknya 1 tanggungan, istri dan 2 anak. Satunya kita diri sendiri 54, ditambah tanggungan 1 istri 45, sama ditambah tanggungan 2 anak. Jadi 45 dikali 2, 9. Jadi totalnya 54 ditambah 4,5 ditambah 9 sama dengan 65 juta 500. Oke, teman-teman. Silakan yang lain, itu baru Neng Fitri. Ada yang lain? Aduh, ada yang baru masuk ini. Neng Dara Yuliana. Allahu Akbar. Ini puasa, masukin aja puasa mah. Nanti mah enggak ya. Masukin aja ya Kang Daniel ya. Neng Dara Yuliana nih. Aku izin. Siapa tadi yang mau partisipasi? Siapa lagi? Hoirunisa. Oke, Neng Herunisa. Ya. Wajib pajak diri sendiri 54 juta. Nama dulu. Aduh, buru-buru wae. Mereka mana? Nama Hoirunisa Rizky Afifah, absen nomor 5. Ya, lanjut. Wajib pajak diri sendiri 54 juta. Lalu punya tanggungan istri 4.500.000 ditambah tanggungan 2 anak 4.500.000 dikali 2 sama dengan 9 juta. Jadi 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 9 juta. Hasilnya 67.500.000. Oke, 2 apa? Neng Fitri, Neng Hairunisa ya. Hairunisa. Maka yang satu lagi? Saya Murni, Pak. Oh, Neng Murni. Maka Neng Murni. Murni Kartika, Pak, nomor absen 43. Ya. Yang untuk wajib pajak orang pribadinya 54 juta, tanggungan istrinya 4.500.000, terus tanggungan 2 anaknya 4.500.000 dikali 2. Jadi 54 ditambah 45 juta ditambah 9 juta sama dengan 67.500. Oke, sebentar. Ada telepon masuk. Assalamualaikum, siap.
Ntar dulu ya ini, Pak Nanat nih, Ketua Senat tuh. Janjian sama mahasiswanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi 3 orang, alhamdulillah sudah kelihatannya lancar. Nilainya itu sama-sama berapa? 67.500.000. Tahapannya sudah betul. Oke, dipercepat saja. Ternyata teman-teman ada ini. Saya kalau ngejawab itu yang lainnya sama nggak? Tidak catatan. Coba lihat. Sama nggak? Kalau ada yang Sama. beda, sama ya? Sama Pak. Sip, senang Bapak, senang. Kalau ada yang beda, jangan ditinggalkan. Yuk, ngomong, Pak, saya gini, Pak. Nanti kita di mana ini ya. Biar nanti tahu. Karena kalau tidak dikerjakan, terus Anda tidak dibetulkan, salahnya di mana tidak ketahuan. Harus sama-sama bisa ya. Oke. Nah, sekarang tiba-tiba nih Kang ini teh Daniel teh kawinnya itu dengan istri yang punya kerja. Tuh, berarti dua-duanya ya. Awas. Istri dengan punya istri yang punya kerja. Kang Daniel istri dengan punya istri yang punya kerja. Tapi belum memiliki tanggungan. Kira-kira berapa lah? Saya Pak, Oke, silakan. Anita, Oke. buat Danielnya wajib pajaknya 54 juta. Terus kalau misalnya istri punya penghasilan sendiri, istri bekerja terus punya penghasilan sendiri, pajaknya juga 54 juta. Jadi totalnya 108 juta, Pak. 108 juta. Oke, yang lain? Mangga, yang lain. Yuk, yang lain. Iya, Pak. Oke, yang dia, mangga. Untuk wajib pajak diri sendiri 54 juta, kemudian ditambah istri yang bekerja dan punya penghasilan 54 juta, jadi totalnya 108 juta. 108 juta. Oke, dua atas sama silakan yang lain. Ayo. Izin Pak, Oke. Mangga, Neng. Nama Dena Nurfala, absen 13, izin menjawab. Untuk tanggungan diri sendirinya 54 juta dan tanggungan yang istri bekerja itu sama juga 54 juta. Jadi 54 juta ditambah 54 juta sama dengan 108 juta, Pak. 108 juta. Ya. Ada yang mau nyoba lagi? Silakan. Cukup? Teman-teman, coba kita sama-sama. Yang pertama, sebagai wajib pajak berapa? 54 juta. 54 juta. Oke. Terus kawin datanya berapa kawin? 100. Terus kawin dengan punya pekerjaan berapa? 54 juta. Coba dijumlahkan berapa itu? 112,5 juta. Itu jawabannya. Apa? Jadi yang kurangnya yang mana teman-teman tadi 108? Kurang yang wajib Yang kawin. menikahnya, Pak. Ya, jadi teman-teman yang wajib menikah itu kalau ada menikah, wajib menikahnya harus dimasukin, jangan lupa. Kan udah nikah. Gitu. Wajib menikahnya. Ini banyak yang kekelirunya dari situ. Sederhana. Makanya kalau ada salah itu bukannya berarti salah itu kita malu, jangan. Oh, ini tidak dimasukinnya ketahuan. Oh, berarti kalau kita sudah kawin, maka wajib nikahnya itu 4.500.000 harus ditambahkan. Itu aja. Kecuali kalau tidak kawin. Gitu. Coba sekali lagi Sekali lagi. Ternyata suami istri kawin dua-duanya kerja. Punya tanggungan 3, berapa yuk?
Izin menjawab, Pak. Wih, luar biasa. Mangga, Neng. Mangga, Neng siapa ini? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Awal Fitriani, nomor absen 23. Ya. Pertanyaannya tuh tadi suami istri sudah menikah dan dua-duanya itu bekerja dan mempunyai 3 tanggungan. Berarti suami istri sudah menikah dan juga sama-sama bekerja itu wajib pajaknya itu 112.500 ditambah 3 tanggungannya itu berarti 3 kali 4.500.000. Jadi totalnya tuh 126 juta. 126 juta. Oke, mangga yang lain. Pak Radita, Pak, boleh nggak? Oke, silakan Neng. Neng, Pak Radita. Jadi suami istri itu udah menikah. Iya Pak. Ya Pak. Tadi itu suami bekerja. Kerusuhan bisa deh. Kenapa Pak? Oke. Ada Pak suaranya? Perkenalkan dulu atur rusuhan. Oh iya. Perkenalkan, saya Faradita Permata Segara. Itu tadi suami bekerja plus istri bekerja, totalnya sudah menikah, totalnya itu 112.500.000 ditambah 3 tanggungan anak, 3 dikali 4.500.000 yaitu 13.500.000. Jadi totalnya 112.500 ditambah 13.500.000 sama dengan 126 juta. 126 juta. Oke, ya. Siapa lagi yang ikut partisipasi? Mangga, satu lagi. Destia, Pak. Maka, mangga Neng. Mangga Neng Destia. Nomor absen 16. Ya. Untuk untuk pajak yang suami istrinya 54 juta, yang suami, yang istrinya juga 54 juta. Terus wajib pajak nikahnya 4,5 juta, tanggungannya 3, 4,5 juta dikali 3 jadi 13,5. Jadi totalnya 126 juta. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah ternyata jawabannya sama. Berarti teman-teman sudah paham. Alhamdulillah. Hatur nuhun ya. Neng siapa tadi? Neng Dini, Neng Paradita, Neng Destia. Sudah menjabat 3 orang. Nah, bagi teman-teman yang lain yang sudah mengerjakan, sama ya? Semua sama nggak? Sama. Sip. Alhamdulillah sip. Daniel juga pasti sama, udah. Saya paham, Kang Duyanto sama. Kasih kesempatan ke yang lain. Biar semua rata ya. Nggak apa-apa. Kecuali kalau yang lain tidak ada, baru yang teman-teman yang sudah ini mencoba untuk menjawab. Nuhun, terima kasih. Terima kasih. Kelihatannya untuk PTKP sudah minimal paham dulu. Ya, oh begini. Nanti kalau sudah paham itu, kita masuk. Ini belum ke tarif, belum hitung pajak sebenarnya. Tapi harus tahu cara menghitung PTKP. Jadi nanti penghasilan Kang Daniel yang 120 juta tadi, ya tidak serta-merta dikalikan 12%, 5% misalkan. Karena di bawah 60 juta. Tidak. Karena harus dikurangi dulu tadi PTKP supaya pajaknya tegede teh bayar kas negara. Banyak atuh gaji orang langsung dikalikan mah. Potong dulu dong. Ada hak saya. Saya tuh udah nikah, punya anak, kurangi dulu dong, gitu. Kecuali Kang Daniel tadi yang disebut dengan single, belum tidak kawin lah istilahnya. Luar biasa negara memberikan suatu keringanan. Tetapi bagi yang tidak bisa menghitung, tiba-tiba dikalikan langsung. Oke, kita langsung ke slide berikutnya untuk melanjutkan slide-nya ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang teman-teman. Mohon info kalau sudah muncul. Sudah, Pak. Oke, ini teman-teman hitungannya. Nah, supaya Anda hitungannya tepat, nah ini cara penetapan PTKP. Kalau wajib pajak belum menikah,
WPOP orang pribadi 54 juta. Gini aja sudah. Jadi jumlah PTKP ini segini. Tapi kalau ada pertanyaannya macam-macam, wajib pajak menikah, mempunyai satu tanggungan. Nah, wajib pajak 54 juta, menikah terus ada 4.500.000, harus ada. Tanggungan, satu tanggungan 4.500.000, maka totalnya 63 juta. Tanggungannya itu ada 3, tinggal tulis aja di sini 3 kali berapa? 4.500.000, berarti sini berapa? 9 juta. Kan sederhana teman-teman. Jadi sudah tahu hitungannya, tinggal menghitung itunya ya, menghitung langkah-langkahnya. Oke. Kalau dengan demikian, sekarang kita masuk ke tarif. Oke, lihat. Bagaimana tarifnya? Ini tarif pajak. Ya. Tarif pajak tolong dicatat nih. Awas, karena akan dipertanyakan juga. Takut terlena. Yang hal-hal yang penting menurut pandangan catat. Kenapa? Kalau tidak dicatat itu biasanya lupa. Kalau urusan pajak harus dengan megang pulpen dan kertas atau buku ya, buku latihan. Coret-coret itu nanti akan dilihat oleh Bapak. Ya, karena akan ada pertemuan offline, awas nih, akan dilihat. Jadi di tarif pajak ini, mudah-mudahan tarif pajak ini kalau nggak salah itu ini baru perubahan. Sebelumnya 0 sampai 50 juta, 5% itu. Ya. 0 sampai 60 juta. Sekarang per 1 Januari tahun 2022 0 sampai 60 juta 5%. Teman-teman. Oke, di sini teman-teman harus ini kan ada 5 ya, 5 tahap. 0 sampai 60 juta 5% pajak tarifnya itu. Kalau 60 juta ada di antara 60 juta sampai 250 juta, maka dikenakan tarifnya 15 juta. Tidak 5% lagi. Kalau misalkan 65 juta, 15%, teman-teman. Tapi kalau ada di 250 juta sampai dengan 500 juta, ini ada di 250 juta. Di 25%, teman-teman. Ya. Kalau 250 juta sampai dengan 500 juta, 25% tarifnya. Selanjutnya kalau di 500 juta sampai dengan 5 miliar, nah ini 30%. Wah, semakin tinggi. Ya, tarif pajaknya. Dan di atas 5 miliar dikenakan 35%. Itu harus tahu dulu teman-teman. Ya, harus tahu dulu. Kalau sudah tahu maka nanti teman-teman tinggal memasukkan di dalam kasus. Kenapa harus tahu dulu? Kalau nanti tarifnya saja sudah salah, bagaimana jawaban betul? Tarifnya juga yang salah. Makanya harus hati-hati di tarif dulu. Kalau tarif udah betul, insya Allah jawabannya relatif akan mendekati betul. Kalau salah langkah pun pasti tidak akan jauh-jauh. Karena tarifnya sudah betul. Yang harus hati-hati itu barangkali kesalahan mengalihkan. Misalkan, ya. Itu harus hati-hati. Kalau tidak itu teman-teman akan ke ini ya. Kita ambil contoh satu misalkan nih. Oke, ini nih. Wajib pajak A orang pribadi menghasilkan kena pajak. Ya, penghasilan kena pajaknya itu 600 juta. Berapa ke pajak terutangnya? Nah, kalau 600 juta, ngitungnya awas, tidak langsung. Kalau tadi mah PTKP, cara PTKP ngitung PTKP. Ini mah cara menghitung ininya terutangnya tarif. Ya, awas, beda-beda ada 3 tahap. Kalau yang ini mah tarif 600 juta itu tidak seperti tadi langsung dikalikan tarif. Sabarak tarifnya mentang-mentang 600 juta teh tadi ingat aya di antara 600 juta teh aya di antara 500 juta sampai 5 miliar. 30%. Maka 600 juta dikalikan 30%. Habis atau uang kita dikasihkan ke kas negara segitu. Ya, bagaimana caranya? Caranya bertahap, teman-teman. Tapi tetap 600 juta. Misalkan tahap pertama 5%. 5%-nya sampai 60 juta batasan. 60 dulu masukin 5%. Sebesar 3 juta. Tahap kedua batasannya itu 60 sampai 250 juta.
Maka yang kedua 250 juta di sini. Tapi jangan dimasukkan 250 juta. Sisanya berapa? Tidak 60 teh. Tapi jumlahnya 250 juta. Oh, 190 juta dikalikan 15%. 28.500.000. Kan? Selanjutnya untuk tahap ketiga yaitu 250 juta sampai 500 juta. Oh, di atas sudah sampai 500 juta, 250 juta. Tinggal di sini sampai 500. Berarti sisanya berapa? 250 juta. Karena tahap ketiga batasnya 500. Jadi 250 juta. Maka 250 juta dikalikan 25%. 62.500.000. Nah, yang terakhir batasnya berapa? Batasnya yang terakhir 500 juta ya. 500 juta sampai dengan 5 miliar. Di mana? Oh, ada. Tapi tidak segitu karena sisanya. Maka sisanya dikalikan 30%. Walaupun berapapun. Karena apa? Karena sudah 600 ini totalnya. 600 juta. Yang pertama 60, yang kedua 150, ketiga 150, 100. Karena totalnya ini 600 juta. Teman-teman. Ya, ini yang harus dipahami dulu oleh teman-teman. Maka total dari perhitungan ini adalah 124 juta per tahun terutang. Kalau per bulan maka dibagi 12 bulan, yaitu 10, 333, 333, 433 ya. Itu. Jadi tidak semerta-merta, harus ingat dulu. Ingat apa? Ingat perkalian itunya. Ya. Harus ingat dulu perkalian itu. Ya. Kita contoh kisi-kisi contohnya itu perhitungan. Nah, ini contohnya. Misalkan penghasilan yang diterima seluruhnya XXX. Maksudnya apa? Pak, penghasilan yang diterima seluruhnya. Ini adalah penghasilan yang tadi Kang Daniel sebulan dapat gajinya 10 juta sebulan teh. Setahun berarti berapa kan gitu. Tapi ini tetapkan dulu, jangan disetahunkan. Ternyata 10 juta. Ini disebut penghasilan bruto. Kenapa disebut penghasilan bruto? Karena belum dikurangi oleh biaya-biaya yang lain. Biaya-biaya lain itu apa? Nanti yang disebut dengan biaya jabatan tadi. Ada biaya jabatan, ada biaya pensiun. Pokoknya biaya-biaya yang dibolehkan oleh siapa? Oleh negara atau oleh pemerintah atau oleh perusahaan yang memiliki perusahaan. Ya, silakan. Nah, nanti penghasilan bruto ini akan dikurangi biaya-biaya lain. Maka mendapatkan penghasilan neto. Ingat penghasilan bruto itu penghasilan kotor. Penghasilan kotor itu ada penghasilan yang dikurangi oleh lain-lain atau dikurangi oleh pajak. Kalau penghasilan neto ada penghasilan bersih. Tapi bersih di sini ya belum misalkan dikurangi oleh PTKP ya. Karena ini baru per bulan. Kalau mau digabungkan atau dikurangi oleh PTKP harus disetahunkan. Kenapa disetahunkan? Karena PTKP itu dari tadi setahun. Yang itu setahun yang kita hitung-hitung kita. Ya. Jadi penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Maka penghasilan kena pajak disingkat dengan PKP adalah XXX. Gitu, teman-teman. Gambarannya ya. Seperti itu. Oke, kita lihat sekarang contohnya. Tuan Rahmat bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Dalam sebulan ia menerima gaji pokok sebesar 5.750.000. Selain itu juga 5.750.000. Berarti di sini disebutnya itu per bulan. Kan bulanan kalau gaji, tidak tahunan. Selain itu ia juga menerima tunjangan berupa tunjangan jabatan. Nah, ini 750.000 tunjangan jabatan. Dan tunjangan transport 35.000 per hari. Nah, ini per hari, teman-teman. Berarti kalau per hari hitungannya kalau setahun 30. Kalau sebulan 30 hari. Tapi ingat 30 hari itu kan ini harian, tunjangan transport 35 per hari. Berarti sebulan itu masuk kerjanya berapa hari? 26 ya, 26 karena 4 minggu tidak masuk. Kan? Apalagi misalkan ada yang Sabtu libur, bisa 8 hari tidak masuk. Ini mah anggap ini
PNS lah. Jadi 4 hari minggu tidak masuk. Makanya 35.000 dikalikan 26 hari. Karena harus disamakan dulu satuannya. Satuannya kan 5.750.000 ini kan per bulan. Tunjangan jabatan juga 750 per bulan. Ini di sini muncul hari, maka harus dibulankan. Kalau dibulankan maka 35.000 kali 26 hari. Satu tuh tahap 1 udah selesai. Ada tahap kedua. Ia sudah menikah, yang tadi PTKP, hati-hati. Jadi Tuan Rahmatnya sudah menikah. Kalau ini kan tidak diceritakan menikah, ini tahap kedua nih. Nah, tahap 1, yang ini tahap kedua. Ia sudah menikah, Tuan Rahmat itu sudah menikah dan mempunyai 1 anak. Mempunyai 1 anak. Selain itu juga harus menanggung seorang mertua. Tuh, ada mertua 1. Jadi tanggungannya itu ada 2. Sudah menikah, memiliki tanggungan 2. Oke, kita lihat jawaban seperti apa. Oke, satu-satu. Pertama, gaji pokok dulu. Hitungan gaji, ini penghasilan bruto. Hitungan gaji bruto itu pertama gaji pokok 5.750.000. Cek. Betul nggak? 5.750.000. Betul. Kembali lagi. Tunjangan jabatan 750.000. Oke, cek dulu. 750.000. Oke, betul ya. Nah, tunjangan transport dikalikan 26 hari kali, ya karena di soal di sini katakan 35.000 itu per hari. Berarti kalau sebulan 26 hari. Kenapa? Karena minggu termasuk. 30 dikurangi 4, 26 hari. Kali 35.000, 910. Ya, 910. Maka yang ini penghasilan ini dijumlahkan disebut penghasilan bruto 7.410. Tuh, selesai itu, teman-teman. Kalau itu sudah selesai, maka ini dikurangi. Dikurangi apa? Biaya-biaya lain yang diperkenankan. Tadi sudah tahu ada yang disebut dengan besaran biaya pensiun, besaran biaya jabatan. Di sini di kasus muncul kata-kata pensiun, kata-kata jabatan ya. Ada tunjangan jabatan. Nah ini berarti ini harus dikalikan penghasilan bruto itu dengan jabatan. Karena Tuan Rahmat ini memiliki jabatan. Ini ada tunjangan jabatan. Berapa? Ini kan penghasilan bruto tadi. Penghasilan bruto dikalikan 5%. Gitu. Tapi ingat, setinggi-tingginya berapa? 500.000. Jadi kalau biaya jabatan 5% kali 7.410.000, hasilnya 370.000, isi berdasarkan hasilnya 370.500. Tetapi kalau ini hasilnya di atas 500.000, maka diisinya 500.000. Kalau hasilnya itu 700.000, maka diisinya 500.000. Dikarenakan ini di bawah 500.000, maka diisinya apa adanya. Jadi 5% kali 7.410.000 sama dengan 370.500. Ya, selanjutnya maka penghasilan bruto 7 juta ini dikurangi 370.000 sama dengan penghasilan neto sebesar 7 jutaan. 7 jutaan apa? Bulan. Kenapa bulan? Karena ini gaji belum dikalikan 12 per bulanan. Makanya kalau berhitung PTKP harus disetahunkan. Karena PKP itu satuannya setahun. Kalau penghasilan neto setahun, maka 7 juta lebih kali 12 sama dengan 84.474.000. Tuh, beres tuh. Tahap 1 beres. Tahap 1 beres. Saat masuk ke tahap kedua, yaitu menghitungkan PTKP. Karena di soal ada kata-kata Tuan Rahmat itu ia sudah menikah, mempunyai 1 anak, mempunyai tanggungan. Berarti tanggungan mertua 1, jadi 2 tanggungan. Kita masukkan. Wajib pajak orang pribadi tetap ini 54 juta. Itu tanggung jawab kita ada. Menikah tetap ada 4.500. Tadi tanggungannya itu 1 anak, 1 mertua. Jadi 2 tanggungan. 2 tanggungan ini maka 2 kali 4.500, 900. Teman-teman. Maka 54 ditambah 4,5 ditambah 9 sama dengan 67.500.000. Ya. Penghasilan neto yang sudah disetahunkan dikurangi PTKP penghasilan tidak kena pajak, maka
penghasilan kena pajaknya 16.974.000 PKP-nya. Ingat, kalau PKP mah langsung ketahui. Dikarenakan PKP-nya 16.974.000, maka kita lihat tarifnya berapa dikalikannya. Lihat ke sini. Kalau 16 juta ada di antara mana? 0 dan 60 juta. Berarti 5%. Jadi dikalikannya itu adalah 5%. 16 juta 374 dikali ke 5% sama dengan 848.700. Ini per tahun. Jadi pajak terutang Tuan Rahmat itu adalah 848.700 per tahun. Maka pajak terutang dalam sebulan 848.700 dibagi 12 sama dengan 70.725 rupiah. Itu teman-teman ya, hitungan secara keseluruhan. Apa saya mau bertahap satu-satu boleh, satu-satu penyelesaian satu, gaji pokok dulu, tunjangan, transport, penghasilan bruto. Dikurangi tadi biaya jabatan. Begini, penghasilannya tuh. Maka penghasilannya itu sebulan disetahunkan. Ini tahap satu, sama aja. Kalau tadi sekaligus kan, ini dipisah-pisah. Nah, mending irit satu-satukan aja. Kedua membahas PTKP. Penghasilan netonya setahun sudah ada, nah PTKP-nya baru, wajib pajak orang pribadinya 54, menikah 4.500.000, tanggungan 2 kali 4.500.000 sekian, maka penghasilan kena pajaknya 16 juta. 7. Itu. Dan itu udah berakhir belum? Tahap terakhir baru ke tarif. Jadi penghasilan dulu kita, tahap 1, tahap kedua baru masuk ke PTKP, penghasilan tidak kena pajak, dan yang terakhir masuk kepada tarif. 16 juta itu sebenarnya tarifnya 15% dikalikan. Kalau ini tarifnya kayak tadi misalkan 600 juta, nah di sini maka dibaginya 560 dulu, bertahap terus dan seterusnya. Pajak yang terutangnya setahun 848.700, maka per bulan dibagi 12 70.725. Begitu teman-teman ya. Selesai teman-teman. Gampang. Cuma nanti harus banyak latihan. Teman-teman ya. Oke, kita lihat evaluasi, ayo. Banyak latihan sudah juga barat. Yang nyatet tarifnya, yang nyatet ini berarti luar biasa ya. Oke, teman-teman. Nah, saya ingin tahu pada teman-teman ya. Oke. Saya ingin tahu teman-teman ini kalau ini teman-teman penghasilan kitanya PTKP-nya PKP itu penghasilan kena pajaknya. Awas kalau PTKP mah itu mah belum bisa dikalikan ke tarif. Kalau yang bisa dikalikan ke tarif itu kalau udah berbicara PKP, penghasilan kena pajak. Gitu kan. Kalau PKP itu pengurangan penghasilan neto, maka hasilnya PKP. Nah, jika masuk PKP-nya itu penghasilan kena pajaknya 100 juta, kira-kira tarifnya berapa? Yuk. Oke, Kang Daniel, silakan. Oke, Kang Daniel 15%. Oke, yang lain? Oke, mangga, Neng. Ayo, mangga. Siapa tadi? Mangga, Neng Dila. Untuk penghasilan 100 juta terkena tarif pajak sebesar 15%. Oke, Neng Dila baru ngejawab ya? Iya, Pak. Oke. Jawab ini perkenalkan dulu atau biasa, udah terlambat ini. Ayo ulang dulu. Pak, perkenalkan nama saya Dina Maharani dengan dengan nomor absen 21. Nah, jadi teman-teman betul kan, orang yang baru itu pasti langsung emosional jawabannya. Tapi yang sudah biasa, saya Daniel Pak Yudi nomor sekian absen sekian, karena sudah mulai biasa. Insya Allah akan jadi biasa. Itu tidak jadi beban, bila memperkenalkan diri.
Barang siapa yang menyebut nama kita di sini berulang-ulang, Anda akan menjadi orang sukses, percaya diri. Siapa lagi yang harus mengenalkan diri ya? Saya Dewianto Pak, PJ, kalau menurut saya sekian persen. Keren. Belum apa-apa sekian persen. Ngomongnya siapa? Untuk ini punya nama. Nanti kalau biasa di seminar di kelas, saya kan tidak tahu, kecuali kalau Anda mau nulis nama di dada, kan gampang. Gitu ya. Ini positif tinggal aja, positif. Oke, satu lagi. Enggak. Berapa tadi tes 1 juta, berapa tarifnya? Ayo, satu orang lagi. Saya, Pak. Izin menjawab. Oke, Kang Bayu. Perkenalkan, nama saya Bayu Safiullah, nomor absen 2. Oke. Jadi tarif pajaknya itu 15%. 15%. Ya, Kang Bayu. Wah, lumayan ya. Kelas B mah ini yang aktifnya nggak sampai 16 orang nih. Ya. Oke, cukup. Kang Dina, Kang Bayu, Kang Daniel. Jadi tarifnya itu 15%. Kenapa saya menanya itu? Harus tahu dulu. Karena kalau ini jawabannya salah, maka nanti jawaban ke sana itu pasti salah. Dwi pasti salah. Karena tentukan tarifnya itu salah. Kalau 100.000 itu ada di antara 60 juta sampai dengan 250 juta. Maka masuk ke 15%. Gitu. Ini dulu biar ini. Dibolak-balik belum ke tarif. Nanti kalau tarif digabung ada PKP, tarif dan sebagainya. Yo, kalau misalkan Bapak penghasilannya rata-ratanya 750 juta, berapa persen? Izin Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri, absen 32. Ya. Untuk rata-rata gaji sekitar 700 juta itu dikenakan pajaknya sekitar 30%, Pak. 30%. Oke, siapa lagi? Ada yang lain? Izin Pak. Belum tentu benar. Mangga, sok. Izin Pak, Gina. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dena Nurfala. Izin menjawab. Tarif 700 juta itu dikenakan tarif 30%, Pak. 30%. Mangga, satu lagi. Ayo, biar ini saya Izin Pak Gina. Mangga, yang Gina, Mangga. Nama saya Gina Faira, nomor absen 41. Untuk gaji 700 juta dikenakan tarif sebesar 30%, Pak. 30%. Oke. Jadi semuanya sudah paham ya, 30%. Antara berapa dengan berapa 30% teh? Ayo. 500 juta sampai 5 miliar. Sampai 5 miliar. Waduh. Itu jarang. Yang 500 juta sampai 5 miliar, 5 miliar ke atas itu jarang dipakai di pajak penghasilan. Karena tidak ada yang sampai segitu, teman-teman. Ya, kecuali kalau pajak penghasilan badan. Ya. Kalau badan, mangga badan. Kalau wajib pribadi mah untuk urusan Pertamina direktur Pertamina kan 250 juta, ya. Direktur Pertamina komisaris direktur itu 250 jutaan Pertamina. Jadi yang kepake itu rata-rata di antara 0 sampai 60 juta, sekiranya segitu. Ya banter-banter aya 60 juta sampai 250 juta lah. Itu juga jarang. Rata-rata 0 sampai 60 juta. Tarifnya 5%. Begitu teman-teman ya. Tarifnya 5%. Oke, teman-teman semua, untuk latihan di rumah tolong dicatat dulu di buku latihan. Catat dulu. Ayo, siap. Catat dulu. Nanti Syawal atau nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Catat dulu. Karena teman-teman ini harus ada bukunya ya. Dari awal saya sudah menyampaikan. Soal pertama. Adit Larnika kawin. Adit Larnika kawin dan belum mempunyai anak.
Aditya Lanika kawin dan belum punya anak. Bekerja pada PT Gan Ermas Mandiri. Bekerja pada PT Gan Ermas Mandiri. Sejak 1 Juni 2019 dengan gaji sebesar Rp 2 juta. Sejak 1 Juni 2019 dengan gaji sebesar Rp 2 juta. Sejak 1 Juni 2019 dengan gaji sebesar Rp 2 juta dan membayar iuran pensiun setiap bulannya Rp 40.000. Dan setiap bulannya mendapat iuran 40.000. Yang ditanyakan berapa PPh pasal 21 setahun? Berapa PPh pasal 21 setahun? Oke, nomor 2. Ajka Lanika kawin dan mempunyai 1 orang anak. Bekerja pada PT untung sekali. 1 Juli 2019 dengan gaji sebesar 5 juta. Dan membayar iuran pensiun setiap bulannya Rp 40 juta. 40.000. Wah, atau 40 juta mah habis atuh. Lain-lain berapa aja. Mah bisa beli bakso jeletot atuh ya. Jadi lapar. Berapa tadi? Sebesar 40.000. Ditanyakan PPh pasal 21 sebulan. Itu saja teman-teman ya. Silakan dikerjakan, saya minta dikerjakan sendiri. Jangan khawatir salah mah teu naon kata Bapak ke. Nggak dibilang gara-gara salah latihan terus Bapak nanti ngasih nilai jelek. Enggak, justru saya ingin tahu. Aduh, ada yang baru mau masuk, Bapak mau berakhir. Ada yang baru mau masuk. Ini Neng Dewi Musaropah, ya Allah. Kita mau keluar, ya mau masuk. Ya Allah, biarkan sendiri aja kita keluar yuk. Kita keluar. Ya, nggak apa-apa. Gimana nih? Kang Daniel, ini mah kelewatan sekali. Bapak teh mau nutup ini. Yang lebih kemana ya, Kang Fikri? Klik aja izinkan. Izinkan saja. Mungkin ya kejebak macet di Gerbage lah. Positif tinggi. Sinyal. Oke, izinkan. Selamat datang gitu. Oke. Itu saja barangkali teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Coba dikerjakan sendiri aja. Sendiri aja, jangan takut salah. Nanti yang salah nanti sama-sama di mana mentok salahnya. Jadi kan ketahuan, oh di sini saya salahnya. Nanti diperbaiki. Insya Allah itu positif. Yang tidak boleh itu bohong. Salah mama enggak tenang. Ya kerjakan. Nanti di Jumat yang akan datang kita sama-sama sekaligus mata kuliah terakhir akan saya sampaikan ya, terakhir saya sampaikan lah yang terakhir 2 materi lah sekaligus lah bapak-bapak dan ini. Tetapi nanti setelah Syawal kita baru UTS. Apa saya pingin sebelum UTS kepikiran wae Pak. Oke, mangga. Hari apa aja asal materinya tersampaikan, besoknya mau UTS atau hari apa asal kasih tahu Bapak ya. Yang penting yang terbaik buat teman-teman, Bapak mau bisa nolak, kepuasan ada di tangan Anda ya. Kepuasan pelanggan.
kepuasan pelanggan. Jangan dikecewakan Kang Daniel. Ini teman-teman, Kang Daniel pemimpin di sini. Sama saya juga ini di jurusan. Ini masyarakat saya itu jangan dikecewakan. Servis memuaskan. Ya, harus servis memuaskan. Itu saja teman-teman. Terima kasih ya. Barangkali nanti masalah soalnya, jawabannya di kertas latihan itu yang kata Bapak harus disiapkan buku. Nanti Syawal kalau nanti terjadi offline akan saya tanyakan mana buku latihannya ke sini, saya lihat. Itu aja. Oke, teman-teman, silakan ada yang tanyakan dulu. Kalau tidak ada, Kang Daniel tolong biasa dipoto, kalau artis kan dipoto dulu untuk di subscribe apa, like and share gitu. Masukkan ke sini ke grup. Jangan lupa absen, Kang Daniel, gayana Kang Daniel. Nanti di akhir perkuliahan Kang Daniel mah jeung Bapak ngobrol sahawae ya anu layak A, layak B, atau ad siapa ya gitu. Enggak, ingat deh. Alhamdulillah di kelas B mah ngompak cuma Cika anu nutup wae tadi Cika can bukan. Nggak tahu Cika jaraknya sigana di Brunei Darussalam posisinya nggak apa-apa. Yang baru datang tadi siapa namanya? Ayo masih ingat? Ayo. Halo. Keren banget ya. Singkat padat tuh. Berkah. Ayo halo, saya siapa yang baru datang siapa tadi? Halo. Udah dibuka, diam. Halo. Oh, keluar lagi begitu asup kita cukup sekian saja ya keluar lagi. Oke dipoto siap. Ayo gayanya gaya. Ya. Wis mantap. Sekali lagi gayanya. Loncat. Oh iya, satu aja. Baru arek loncat. Ayo. Oh, satu manajemen. Oke, gayanya manajemen katanya. Itu perintah komandan, awas.